Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmi ingin menjelaskan sejarah komputer. Komputer merupakan alat teknologi yang digunakan dalam hal berbagai bidang. Yang pertama di bidang pekerjaan kesehatan, di bidang pekerjaan ketahanan, di bidang pekerjaan masih banyak. Jadi mau tahu lebih lanjut? Tahu. Sejarah komputer. Generasi pertama di tahun 1946 sampai dengan 1959. Komputer di generasi pertama ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. ENIAC, Electronic Numerical Integration Computer, yang diciptakan oleh John Mauchly dan John Presper di Pennsylvania, yang dipergunakan untuk membantu kebutuhan perang Amerika Serikat. Dalam hal ini untuk mengukur tabel dan jarak tembak dari rudal senjata yang baru di zaman itu. Komputer generasi kedua yang menggunakan transistor memanglah telah membuat ukurannya menjadi kecil dan memiliki daya yang lebih hemat. Sayangnya, komputer ini menghasilkan panas yang besar saat dipakai yang beresiko merusak bagian komputer yang lainnya. Hingga akhirnya pada tahun 1958, ilmuwan Amerika Serikat yang bernama Jack Kilby menemukan solusinya dari masalah transistor tersebut. Jadi, itulah di generasi kedua. Selanjutnya, komputer di generasi ketiga. Komputer generasi ketiga muncul sejak di era 1964 sampai 1970-an. Kemajuan komputer generasi ketiga adalah penggunaan sistem operasinya atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitorkan mengkoordinasi memori komputer. Jadi di komputer generasi ketiga ini pun di Robert Noyce ini mendesain agak lebih kecil agar mudah dipakai dan kalau misalnya kena serang gitu di tentara-tentara mudah membawanya. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat pertama kali ditemukan di tahun 1980. Komputer generasi ini, ilmuwan mengecilkan semua komponen ke dalam satu chip. Misalnya, semua komponen-komponen dari generasi sebelumnya kan itu besar. Jadi ini ilmuwan mengecilkan seperti ini misalnya. Jadi akan lebih mudah agar dapat membuka dua program atau lebih secara bersama. Itulah kelebihan dari generasi keempat. Seterusnya, komputer generasi kelima hampir beda-beda sedikit, tapi lebih teknologinya agak berkembang terus sampai sekarang, menggantikan model Newman dengan suatu sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU yang serentak. Jadi kita lihat komputer-komputer sekarang ini di tahun 2020 atau yang sebelumnya itu mulai canggih tuh, ada yang tipis, CPU-nya bisa dirombak lagi, RAM-nya segala macam, sistemnya gini. Itulah kelebihan yang sekarang. Dan ilmuwan-ilmuwan mau memperkembangkan teknologi terus-menerus untuk penemuan baru. Jadi itulah sejarah dari generasi ke generasi komputer.